Lebih dari sepekan gencatan senjata disepakati oleh Palestina dan Israel. Namun berulang kali juga Israel melanggar kesepakatan itu dengan terus menyerang wilayah Gaza. Lantas bagaimana perkembangan terkini? Apakah Zionis Israel masih terus melanggar perjanjian gencatan senjata tersebut? Kita akan terhubung dengan relawan Mercy, Dr. Hadiki Habib dari Gaza di sana. Selamat pagi waktu Jakarta. Silakan Dr. Hadiki, informasinya seperti apa di sana saat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, saya saat ini berada di Gaza Utara. Situasi di Gaza saat ini pasca gencatan senjata dibandingkan dengan sebelum gencatan senjata ya relatif lebih terbuka gitu ya untuk mobilisasi ke beberapa titik itu sekarang kita sudah bisa lakukan langsung dan tidak perlu ada proses pelaporan ataupun checkpoint yang sebelumnya itu banyak dipasang di titik-titik di sepanjang Gaza gitu. Meskipun demikian, memang kita melihat dan mendengarkan ya masih banyak sekali quadcopter atau drone yang milik pihak Israel yang masih beredar di sepanjang Gaza selama 24 jam. Baik, Pak Hadiki, apakah ini artinya untuk checkpoint yang berada di Gaza ini tentara pasukan darat Israel sudah meninggalkan lokasi checkpoint tersebut? Secara kasat mata kita masih melihat di checkpoint utama ya, yaitu di Netzarim, itu tidak terlihat pasukan Israel, tapi digantikan dengan pasukan internasional yang berada di checkpoint. Tapi di area tersebut kita masih melihat kendaraan lapis baja dari Israel dan lokasi-lokasi yang dipasang bendera gitu ya, bendera Israel itu masih ada. Kemudian bagaimana dengan pembebasan para sandera saat ini? Kalau untuk pembebasan sandera seperti yang kita lihat di televisi masih berlangsung gitu ya, sesuai dengan tahapan-tahapan yang disepakati pada saat gencatan senjata di awal, dan kita berharap proses ini bisa berjalan terus tanpa gangguan dan gencatan senjata yang sudah disepakati ini bisa berjalan permanen. Lalu Pak Hadiki, untuk sejauh ini bantuan-bantuan logistik yang masuk, kemudian bantuan juga ke rumah sakit, apakah berjalan dengan lancar? Logistik sudah jauh lebih terbuka ya, dan saat ini juga sudah masuk di Gaza Utara bantuan-bantuan logistik, baik bentuknya itu makanan maupun papan gitu ya, seperti shelter buat pengungsian, itu kita melihat langsung memang sudah masuk sampai ke Gaza Utara. Meskipun demikian, untuk menyalurkan logistik ini membutuhkan usaha yang sangat berat karena harus melalui satu jalur sempit yang bercampur dengan kembalinya masyarakat dari area pengungsian ke utara. Ya Pak Hadiki, apakah bantuan yang sudah tersalurkan tersebut saat ini sudah tercukupi? Apakah para korban ataupun warga Gaza yang berada di pengungsian ini sudah menerima bantuan tersebut? Ya, bantuan-bantuan kita lihat memang sudah banyak masuk dan terdistribusi. Ya. Kalau dikatakan apakah cukup, tentu saja relatif gitu ya. Kalau dibandingkan dengan saat masa sebelum gencatan senjata yang sangat kekurangan, maka kondisi hari ini bantuan itu sudah masuk, sudah terdistribusi, tapi tentu kita bisa katakan belum mencukupi gitu ya. Kenapa?
Karena sekarang masyarakat tidak lagi berkumpul ke dalam satu wilayah pengungsian, tapi sudah mulai tersebar kembali ke tempat kediamannya masing-masing, meskipun kita sama-sama tahu bahwa area pemukiman di Gaza ini mayoritas memang sudah hancur akibat agresi dari penjajah. Pak Diki, kami ingin tahu bagaimana kondisi rumah sakit di sana. Apakah saat ini sudah kembali seluruhnya beroperasi atau bagaimana keadaannya? Baik, rumah sakit kita sudah melakukan asesmen di beberapa rumah sakit di Gaza City dan di Gaza Utara, gitu ya. Kita melihat rumah sakit ada yang berfungsi, tapi tidak ada yang 100% gitu ya. Untuk rumah sakit pemerintah sendiri, yang kita ketahui di Gaza City dan di Gaza Utara itu hanya berfungsi sekitar 25% gitu ya. Kalau di Gaza City di Rumah Sakit An-Nasr, sedangkan di Gaza Utara itu tidak ada rumah sakit pemerintah tapi rumah sakit swasta gitu ya, yang dari 3 rumah sakit tinggal 1 yang masih berjalan, yaitu Rumah Sakit Al-Auda. Tapi untuk kebutuhan bahan bakar, genset untuk listrik di rumah sakit ini sudah terpenuhi semua, Pak? Belum terpenuhi untuk bahan bakar, listrik, air, dan oksigen ya, sebagai kebutuhan dasar dari sebuah rumah sakit itu belum terpenuhi. Yang kita tadi katakan berfungsi itu mereka mendapatkan sumber energinya dari generator dan solar panel. Baik, kebutuhan apa yang paling banyak dibutuhkan oleh warga Gaza di sana, Pak? Untuk masyarakat, kebutuhan utama saat ini adalah air bersih, gitu ya. Nah, air bersih ini memang menjadi sangat terbatas karena saluran-saluran airnya juga dirusak, serta sumur-sumur yang ada juga tertimbun ya pasca perang. Sehingga keterbatasan air bersih ini yang kemudian sedang disiasati oleh pemerintah Palestina itu dengan menyalurkan air-air bersih ke tempat yang terbatas ini melalui tangki-tangki air, dan juga sedang membuka sumur-sumur baru ya, mencari sumur-sumur baru yang bisa dijadikan sumber air. Yang kedua adalah kebutuhan makanan yang juga masih terbatas, meskipun sudah jauh lebih banyak ya masuk dibandingkan sebelum gencatan senjata. Baik, Pak Sedangkan Hadiki. untuk kesehatan, ya untuk kesehatan yang perlu kita pertimbangkan adalah nutrisi dan sanitasi, terutama buat anak dan perempuan. Baik, Pak Hadiki, terakhir kami mendapatkan informasi usai gencatan senjata, agresi militer Israel justru terfokuskan di tepi barat, terutama di Jenin, Pak. Apakah sejauh ini Anda mendapatkan informasi mengenai kondisi warga-warga Palestina di sana? Kami tidak mendapatkan informasi dari Gaza Utara mengenai kondisi yang ada di Jenin secara langsung.